Fajar Estokia mau dikenalkan SSPS, dan hari ini kita mengenang 2 tahun kepergiannya. Senada dengan refleksinya, Suster Estokia bisa bilang begini, saya boleh mati tetapi karya kemanusiaan ini tidak boleh mati. Nah, karya kemanusiaan itu hidup pada sore hari ini dan akan hidup terus beberapa waktu ke depannya. Hari ini kita hidup untuk menjalankan visi Suster Estokia yang sudah meninggal. Karya kemanusiaan tidak boleh mati. Dan yang berikutnya, hari ini kita mengenang Suster Estokia dengan launching buku Karya Kemanusiaan Tidak Boleh Mati. Dan pada sore hari ini kita semua diundang oleh lembaga yang besar ini, oleh keluarga besar Truk F, untuk mengenang kembali masa-masa kita yang lalu. Dan pertanyaan kita membuat apa ke depan setelah ini? Kutipan dari Yesaya, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini refleksi saya ketika saya membuat sambutan untuk dimasukkan dalam bukunya Oma. Kutipan ini ada dalam sambutan dalam buku yang akan kita launchingnya yang berjudul Karya Kemanusiaan Tidak Boleh Mati. Saya mengambil kutipan ini dan saya merasa sangat cocok dengan sosok seorang misionaris dan pejuang kemanusiaan yang kita kenangkan hari meninggalnya hari ini, genap 2 tahun lalu, Suster Estokia yang kita kasihi. Dalam permenungan pribadi saya menemukan bahwa ketika Tuhan memanggil dan mempercayakan misinya kepada seseorang, Ia juga yang akan menyelesaikannya. Dan Suster Estokia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan menjadi hamba Tuhan yang setia dan sungguh menyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupnya, dalam karya penyelamatan Allah yang hadir dalam diri perempuan, anak-anak yang menjadi korban dan kaum miskin dan tertindas. Perempuan dan anak-anak itu selalu ada dalam hatinya, dan dia selalu mengatakan bahwa setiap korban yang datang adalah wajah Allah, tinggalkan semua, bertemulah dulu dengan mereka. Dan itu kami masih jalankan sampai hari ini. Lalu pesan yang sangat luar biasa yang kemudian kita angkat menjadi judul, juga menjadi satu refleksi permenungan kita bersama adalah saya boleh mati tapi karya kemanusiaan tidak boleh mati. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih secara khusus Suster Francisca bersama staf Truk yang sudah bekerja keras sehingga buku mengenang Suster Estokia bisa kita launching pada kesempatan ini. Dan ini adalah harapan dari Suster Estokia. Dia ingin sebenarnya sebelum meninggal itu buku itu sudah ada. Tadi sudah digambarkan beberapa penulis sudah disampaikan untuk menulis buku tentang biografinya, tetapi tidak ada yang bisa menulis yang terakhir adalah bahwa baik untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang dia sudah capai, tetapi lihat pada apa yang dia cita-citakan. Ini saya kutip dari tulisan Khalil Gibran. Cita-cita Suster Estokia nampak jelas dalam pesan akhirnya kepada Suster Francisca bersama para staf Truk dan kita semua yang peduli terhadap karya kemanusiaan. Saya boleh mati tetapi karya kemanusiaan itu tidak boleh mati. Sambutan dalam rangka mengenang jejak spiritual dan misi seorang Suster Estokia dalam buku kenangan ini, saya beri judul Permata Hati. Permata adalah batu yang berwarna indah seperti intan atau berlian yang kebanyakan dimiliki dan digunakan oleh orang-orang kaya. Uniknya, batu permata yang saya maksudkan dalam judul Permata Hati bukan batu permata yang didesain dan digunakan sebagai perhiasan, melainkan batu permata sebuah personifikasi yang disimpan di dalam hati dan terus memancarkan semangat, kegembiraan, dan memberi inspirasi bagi orang lain. Tidak semua orang mendapat julukan permata hati.
Permata hati adalah permata yang banyak kali ditemukan dalam diri orang-orang sederhana, namun memiliki semangat yang kuat, semangat yang militan, berani berkorban untuk kepentingan orang lain, terutama mereka yang menderita. Suster Eustokia adalah permata yang patut dikenang dalam hati dan untuk sebuah keabadian. Ada perbedaan mendasar, intan atau berlian boleh rusak atau hilang, tetapi permata hati tetap ada di hati untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, rekam jejak kehidupan Suster Eustokia perlu diabadikan dalam sebuah buku kenangan. Buku ini tentu menjadi bahan refleksi dan sekaligus inspirasi bagi kita semua, terutama bagi para generasi penerus karya kemanusiaan zaman ini. Buku kenangan ini ditulis dengan judul "Saya Boleh Mati Tetapi Karya Kemanusiaan Tidak Boleh Mati". Judul yang disalur dari pernyataan Suster Eustokia ini sesungguhnya menjadi permata yang layak disimpan dalam hati kita dan diedawantakan dalam karya nyata di bidang kemanusiaan. Judul ini mengandung dan melahirkan cita-cita Suster Eustokia yang visioner dan kontekstual untuk masa sekarang dan yang akan datang. Cita-cita ini menjadi bagian integral dalam dirinya. Dia mau supaya karya kemanusiaan tetap dilanjutkan meskipun beliau telah pergi meninggalkan kita. Dan judul inilah yang menghantar kita kepada pemahaman akan hati dan pikiran Suster Eustokia dalam menggagas dan merajut karya kemanusiaan semasa hidupnya. Hati dan pikiran yang selalu fokus pada kasih kepada sesama yang menderita dan diperlakukan tidak adil. Pengertian inilah yang dimaksudkan oleh Khalil Gibran bahwa untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang dia sudah capai, tetapi lihat pada apa yang dia cita-citakan. Buku ini menjadi karya monumental yang daripadanya banyak orang belajar untuk hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Suster Eustokia telah menorehkan sejarah kemanusiaan yang patut kita kenang dan dilanjutkan. Ini adalah bagian dari sejarah SSPS yang tidak boleh dilupakan. Pada momen peluncuran buku Saya Boleh Mati Tetapi Karya Kemanusiaan Tidak Boleh Mati, saya memberikan satu testimoni atau kesaksian terakhir tentang Suster Eustokia. Dalam melaksanakan misi kemanusiaan, Suster Eustokia mengalami banyak kesuksesan. Sampai-sampai Gubernur NTT Pete Alexander Talo memberikan piagam penghargaan dan cincin emas pada tanggal 1 Desember 2003. Di balik kisah-kisah sukses, Suster Eustokia juga mengalami potret-potret buram dalam mengemban misi kemanusiaan. Banyak orang memberi pujian untuk sukses yang diraih, tetapi banyak orang juga memberi kritik, bahkan penghinaan untuk kegagalan yang dialami, bahkan juga untuk sebuah misi kemanusiaan. Namun Suster Eustokia adalah pribadi yang tidak sombong bila dipuji, dan juga tidak putus asa bila diberi kritik pedas dan penghinaan sekalipun. Dua kekuatan besar yakni sukses dan gagal telah memberi pelajaran bagaimana Suster Eustokia merayakan kesuksesan dalam kerendahan hati seorang Abi. Dan ketika jatuh, dia tahu bahwa bagaimana dia harus bangkit dan mulai berjuang lagi untuk meneruskan misi kemanusiaan. Bagi saya secara pribadi, pujian dan kritikan atau penghinaan adalah dua kekuatan raksasa yang telah membentuk Suster Eustokia menjadi pribadi yang tahan puji, tahan banting, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Suster Eustokia telah menghayati filosofi Brilliant, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Pesan untuk
Suster Francisca dan kita semua yang berkecimpung dalam karya kemanusiaan. Dipuji jangan sombong, dihina jangan tumbal. Sekian dan terima kasih. Oleh penulis Pak Wal yang sendiri sebenarnya seorang jurnalis, dan karena itu kita memberikan kesempatan pertama kepada Pak Wal untuk sedikit men-sharingkan penerbitan buku, lalu kemudian penulisan buku ini dan mungkin dari buku ini. Kita berikan kesempatan. Silakan. Ada banyak perjalanan tentang suster. Dan saya ketika di Delaware, ketika wisuda tanggal 24 Mei tahun 1997, saya berdiskusi dengan dia soal tema sambutan pidato saya. Ya, mahasiswa di antara Soron Aspra saya Gilbert. Dan tulisan itu saya masuk di Madalas Swadesi Jakarta, ada di sini. Tentang suster, mungkin 3 buku tentang perjalanannya. Mengapa buku tadi, sejarah cerita-cerita tadi saya kumpul? Karena ini menjadi pijakan. Saya membaca ketika misal catatan-catatan Bapak Suster Estokia, ketika bagaimana kapital-kapital SSPS membicarakan tentang karya kemanusiaan jauh sebelum truk dibuka. Pada tahun 1990 itu sudah dimulai. Dan itu saya masuk di bab pertama buku ini. Buku ini, hemat saya jamin sebagai dasar bisa. Silakan nanti ke depan misalnya edisi berikutnya catatan filsafatnya, sosiologinya. Untuk mengenang pejuang kemanusiaan ini diterbitkan buku yang diluncurkan hari ini. Profesiat untuk Wal, Abdullah, serta para suster SSPS dan semua saudara-saudari yang telah menyumbangkan tulisan yang dirangkai menjadi semacam mosaik yang indah untuk melukiskan sosok seorang pejuang kemanusiaan yang militan, tapi sekaligus penuh kasih sayang untuk orang-orang kecil dan yang menderita. Engel atau sisi tirik yang dipilih oleh penulis buku ini ialah perjuangan kemanusiaan Suster Esto untuk menegaskan heroisme seorang pahlawan kemanusiaan dan wasiat yang ditinggalkan bahwa saya boleh mati tapi karya kemanusiaan tidak boleh mati. Membaca buku ini kita mungkin terpukau oleh figur yang menakutkan ini, tapi sekali lagi what he said is surrounded by the infinity of the unsaid. Apa yang diucapkan selalu kita dari jumlah tak terbatas dari yang tak terkatakan. Satu hal yang saya lihat tidak tertulis buku ini itu mungkin setelah yang seperti Pak Tarleo sudah katakan tadi, setelah kakek Esto ini mengalami transformasi radikal karena kasih Allah. Pada masa-masa usia senjanya, kakek Esto begitu menyayangi siapa saja. Bahagia dan Suster Esto, bahagia sekali. Karena sejak saya jadi bupati itu banyak orang datang dengan berbagai tata cara sopan santun untuk menghadapi birokrasi, tapi Suster Esto ini melampaui itu semua. Demi kemanusiaan dia tidak peduli. Kemudian secara hukum tidak memenuhi unsur, tapi beliau bilang harus bisa. Karena saya kira-kira 5 tahun, hampir 5 tahun saya jadi konsultan hukum waktu itu. Karena pertimbangan kemanusiaan. Dan ternyata ada hasilnya juga. Yang polisi tidak pernah mengalami, kami pengacara juga tidak pernah mengalami kasus seperti itu. Kalau orang penculikan melarikan tanpa izin itu banyak, itu prosesnya mudah. Tapi ini membawa lari anaknya sendiri yang sudah diberikan adopsi tanpa diizinkan, tapi dia tidak mau mengembalikan. Kasus itu tidak pernah terjadi. Artinya saya menyimpulkan, pesan saya dia agak kontroversial, tapi kontroversial itu pernah militansinya terhadap kemanusiaan dan hasilnya baik. Yang kedua, dia sangat menghargai profesionalisme dan basic orang. Itu yang saya terkesan waktu itu. Nilai-nilai kemanusiaan, dan saya dibuktikan ketika Mama Suster marah, percaya tidak percaya mau bisa macet dan seperti itu. Ya, Mama Suster tetap berdoa untuk kami semua yang berjuang untuk ketertindasan
yang semena-mena dilakukan oleh siapapun, terutama pengambil kebijakan negara ini. Kami tetap tegak, kami tetap kompak untuk supaya nilai-nilai kemanusiaan jangan tertindas sewenang-wenang oleh kaum penguasa. Awal-awal berdirinya Truk F itu, Truk F belajar dari SSP, Sanggar Suara Perempuan SOE, dan Jaringan Kerja Perempuan Indonesia Timur. Dan Truk F masih eksis sampai sekarang.